Kemudian di sini faedah berkaitan dengan ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang perlu kita cermati. Beliau menyebutkan, "Faman khalafa ashab Rasulillah fi syai'in min amri din faqad kafar." Siapa yang menyelisihi sahabat Rasulullah pada perkara dalam agama, maka dia kafir. Apakah murni kafir keluar dari Islam atau ada rinciannya? Sebagaimana yang kita fahami bahwa akidah ahli sunnati wal jamaah mengatakan kafir itu terbagi menjadi dua. Kafir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-kufru al-akbar, kufur akbar. Kemudian yang kedua al-kufru al-asghar, kufur kecil. Tidak segala sesuatu yang diselisihi maka pasti seseorang keluar dari Islam. Tidak demikian konsepnya. Maka dilihat dulu perkara apa. Nah, imma dikatakan dia memang kafir apabila berkaitan dengan masalah tauhid, atau bukan dalam masalah tauhid misalnya, maka bisa jadi bid'ah. Nah, contohnya orang-orang Khawarij, walaupun para ulama berselisih tentang hukum orang Khawarij, sebagian mengatakan mereka kafir, sebagian lagi mengatakan mereka ahli bid'ah. Yang lebih tepat Allahu alam, mereka ahli al-bid'ah. Taib. Kemudian ada beberapa syarat kapan seseorang dikafirkan. Jadi yang pertama harus kita lihat kebid'ahannya. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah ghair mukaffirah. Ada bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, inilah yang dikatakan kufur akbar. Ada bid'ah ghair mukaffirah, ada bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, inilah yang dikatakan kufur asghar. Syarat yang pertama kapan seseorang dikafirkan, dan takfir juga, pengkafiran itu terbagi menjadi dua. Ada takfir al-mutlaq, ada takfir muayyan. Ada takfir secara umum, ada takfir secara individu. Jelas. Contohnya apa takfir secara umum? Kita katakan siapa saja yang bertawassul dengan selain Allah, kan gitu, atau bertabarruk, maka hukumnya kita katakan misalnya kafir. Nah, ini umum kan gitu. Adapun kekhususannya, maksudnya menurunkan hukum ini kepada individu, maka memiliki syarat. Jelas, makanya para ulama sering mengatakan apabila terpenuhi syarat dan terangkat penghalang. Tawaffur asyurut wa intifa al-mawani'. Terpenuhinya syarat dan terangkatnya penghalang. Ini penting kita fahami. Ada sekitar 4 syarat yang sekaligus juga 4 penghalang. Asyaratul awal, syarat yang pertama dalam mengkafirkan seorang individu yang jatuh pada perbuatan yang sifatnya kufur akbar atau bid'ah mukaffirah, kan gitu. Asyaratul awal, syarat yang pertama, individu tersebut harus memiliki akal, al-aqlu wal bulugh, memiliki akal dan sudah baligh. Memiliki akal dan sudah baligh, yani udah dewasa, sudah mukallaf. Ini syarat yang pertama. Maka kebalikan dari syarat yang pertama ini adalah as-sighar wal junun, yani manusia yang belum baligh dan manusia yang tidak punya akal. Maka junun adalah penghalang, gila. Jelas.
Jadi syaratnya ini sekaligus kebalikannya menjadi penghalang, kan gitu. Maka anak kecil tidak bisa dikafirkan. Umur 7 tahun atau 8 tahun, kemudian meminta-minta ke kuburan. Bolehkah dikafirkan dia? Kan gitu. Nah, tidak dikafirkan kenapa? Belum baligh. Atau orang gila misalnya. Minta-minta ke kuburan. Nah, tapi bukan berarti dibiarkan, ditakdib kata para ulama. Diajarkan, diingatkan, dipukul dan seterusnya, tapi tidak dikafirkan. Jelas? Karena Rasulullah mengatakan rufi'a al-qalam an thalath. Catatan amal itu diangkat, artinya tidak ada hukum bagi 3 sifat. Termasuk diantaranya wa anis saghir hatta yakbur, dari yang anak kecil sampai dia dewasa, dan dari yang gila sampai yufiq, sampai kembali akalnya. Wa anil majnun hatta yufiq. Nah, jelas ini yang pertama. Syarat yang pertama tadi kita sebutkan. Syarat yang kedua an yakuna mukhtaran. Yang pertama, yang kedua harus dengan ikhtiar. Harus dengan ikhtiar. Apa makna ikhtiar? Kehendak. Harus dengan ikhtiar, kehendak. Kemudian penghalangnya kebalikan dari ikhtiar. Apa Kevin? Kebalikan ikhtiar. Nah, Abu Darda. Ahsan, mukrah. Ya, ini dipaksa. Ya kan? Maka orang yang dipaksa maka tidak menjadi sebab dikafirkan. Ini diantara penghalang, kan gitu. Nah, sebagaimana yang Allah katakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Illa man ukriha, kecuali bagi siapa yang dipaksa dan hatinya konsisten di atas keimanan. Sebagaimana yang terjadi pada siapa? Sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Yang terjadi kepada Ammar ibn Yasir. Nah, wa Sumayyah, kan gitu. Ketika mereka diazab oleh orang-orang kafir dan dipaksa untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kemudian dia menangis mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam karena menceritakan kisahnya. Dia mengaku, ya Rasul, aku mencelamu karena aku disiksa sama orang apa? Orang musyrik, orang kafir. Ditimpa pakai batu, dipukul dan seterusnya. Kemudian turunlah ayat ini, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Dan Nabi pun berkata kepada Ammar, in adu fa'ud. Kalau mereka ulangi menyiksamu, enggak apa-apa. Ulangi, cela aku. In adu fa'ud. Kalau mereka ulangi nih, mereka paksa kau untuk mencelaku, kata Nabi, silahkan. Fa'ud. Wadah. Ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang dipaksa menjadi penghalang untuk dikafirkan. Nah, dan paksaan ini maksudnya kapan patokannya, kan gitu. Ini yang muskilah sebenarnya. Kapan patokan dipaksa? Apa patokan paksaan gitu? Apakah sebatas ancaman? Misalnya kalau engkau enggak meminta ke kuburan, besok tunggu aja ya, enggak lewat lagi kau dari jalan ini misalnya. Nah, maka dilihat kalau memang dia yakin dengan ancaman ini bakal ditanfidz, diaplikasikan, maka ini termasuk paksaan. Dia yakin. Sebagian ulama mengatakan enggak, harus nampak dulu. Nah, ini kan hanya sebatas ancaman. Ini menjadi perselisihan juga.
Sebagian lagi mengatakan, ya ini memang harus udah nampak kita dia megang parang gitu. Kalau enggak engkau minta ke sujud ke kuburan, habis kepalamu penggal. Kalau hanya sebatas ancaman, enggak boleh. Karena belum tentu kan gitu. Ini kelemahannya iman, masa takut baru ancaman doang. Nah, harus sebagaimana Yasir, Ammar bin Yasir yang memang udah kena gitu kan, udah kena pukul, udah kena timpa pakai batu, baru. Karena orang musyrik ketika dia mendapatkan Ammar bin Yasir mencela Rasulullah, mereka berhenti. Enggak lagi mereka apa? Enggak lagi mereka siksa Ammar bin Yasir. Wadah. Jadi rinciannya memang perlu nah, taib, kita baca ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ta'ammaltu al-madhahib fawajadtu al-ikrah yakhtalifu bi ikhtilafil mukrih. Aku memperhatikan mazhab para ulama dan aku dapatkan mereka berselisih tentang orang yang memaksa. Ya kan? Al-mukrih yakni orang yang memaksa, al-mukrah orang yang dipaksa. Falaysa al-mu'tabar fi kalimatil kufur kal ikrahi al-mu'tabar fi al-hibati wa nahwiha. Fa innal imam Ahmad qad nassa fi ghairi mawdi' ala anna al-ikrah ala al-kufr la yakunu illa bit-ta'dhib min darbin aw qaidin wa la yakunu al-kalam ikraha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya Imam Ahmad telah memberikan nas di selain kitab-kitabnya bahwa ikrah itu kapan menjadi penghalang untuk dikafirkan seseorang ketika melakukan perbuatan kufur, apabila memang bitta'dzibi, udah diazab seperti pukulan, ikatan, wala yakunul kalamu ikrahan, bukan hanya sebatas ancaman dengan ucapan. Wadah? Bukan hanya sebatas dengan ucapan. Waqad nassa ala anna al-mar'ata law wahabat zawjaha zawjaha sadaqaha aw maskanaha falaha an tarji'. Beliau mengkiaskan dengan seorang wanita apabila memberikan suaminya maharnya atau tempat tinggalnya, maka dia boleh menarik ucapannya. Al-hibah boleh dikembalikan. Misalnya Nabi bilang sama si Kevin, "Vin, ini insyaallah HP untuk antum besok." Boleh enggak anak kembali, Abu Darda? Boleh enggak anak bilang sama si Kevin, enggak jadi, Vin? Enggak. Boleh. Selama HP ini belum di tangannya. Jelas. Tapi kalau udah di tangan si Kevin, udah dipegangnya, ini yang mendapat ancaman. Siapa yang menarik hibah yang sudah dipegang, seperti menjilat ludah sendiri. Tapi kalau belum dikasih, boleh. Karena hukum asal hibah tabarru', ini bebas orang, nggak ada paksaan, bukan kewajiban. Jelas. Misalnya Nabi bilang sama si Kevin, insyaallah Vin besok anak kasih antum HP. Terus nggak jadi, Vin, boleh, sah. Ini nasnya gitu. Seorang wanita ingin mengatakan kepada suaminya, "Bang, untukmu maharku atau tempat tinggal, silahkan untukmu," misalnya dia punya rumah. Terus besok nggak jadi, lah antarji, artinya dia boleh menarik ucapan. Nah, selama barangnya itu belum dipegang, dimiliki oleh yang dihibahkan. Ala annaha la tahib lahu illa idza khafat an yutalliqaha aw yusi' ishrataha. فجعل خوف الطلاق أو سوء الإشرة إكراها ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر فإن الأسير إذا خشي الكفار ألا يزوجوه أو أن يحولوه أو أن يحول بينه أو أن يحيل بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر. Kata beliau, ala annaha la tahib lahu illa idza khafat, yakni yang dimana seorang wanita tidak boleh menghibahkan kepada suaminya kecuali dalam keadaan takut suaminya mentalaknya. Kalau enggak dikasihnya takut ditalak nanti kan gitu.
au yusi' isyrataha, atau di muamalah suaminya muamalahi wanita ini dengan muamalah yang buruk misalnya. Wadah? Maka khawatirnya istri ini ketika suami mentalaknya, nah, maka ini ikrahan, ini apa? Bentuk paksaan, kan itu. Akan tetapi kata beliau, wa mithlu hadza la yakunu ikrahan 'alal kufur. Adapun masalah kekufuran ini bukan termasuk di antara paksaan. Ini kata beliau. Karena seorang yang ditawan apabila takut dari orang-orang kufar, kan itu, fa innal asir idza khasyal kuffar alla yuzawwijuhu. Takut orang-orang kufar tidak menikahkannya atau membebaskannya, nah, atau menghalanginya antara dia dengan istrinya, lam yubah, tidak dibolehkan ia untuk mengucapkan ucapan kufur. Intinya bahwa kapan ikrah itu dikatakan dipaksa? Ketika sudah terjadi apa? Ancaman. Nah, bukan hanya sebatas sudah terjadi ta'zib, yakni aksi atau keyakinan, pistol di belakang, kan gitu. Adapun sebatas ancaman, nanti kau ginikan, dan orang enggak yakin, kan gitu. Misalnya jangan lemah iman, baru sebatas ancaman yang sifatnya bukan nyata gitu, bukan real. Nah, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ikrah itu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ammar bin Yasir itu mu'tabar, itu dianggap sebagai penghalang. Taib. Kemudian syarat yang ketiga, an taquma alaihi al-hujjah allati yakfuru bi khilafiha. Ditegakkannya hujjah bagi orang yang melakukan kekufuran atau mengucapkan kekufuran atau meyakini kekufuran. Jadi kufur itu berjalan pada ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Jadi kekufuran itu berjalan pada ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-ibratu fi qiyamil hujjah bi an yafhamaha dzalika syakhsu al-muayyanu fahman yudriku bihi mukhalafatahu lil hujjati allati yakfuru bi khilafiha. Yang menjadi patokan kapan ditegakkannya hujjah bagi seseorang yang melakukan atau meyakini atau mengucapkan kekufuran, di mana ia memahami perbuatannya itu telah menyelisihi hujjah, kan itu, yakni menyelisihi dalil, yang dimana seseorang apabila menyelisihi dalil itu menjadi kafir. Jelas. Ini menunjukkan ilmu itu diharuskan dalam dikafirkannya seseorang. Yakni seseorang itu harus mengetahui dia memang ini kekufuran. Wala yushtaratu fahmuhu laha fahman daqiqan. Akan tetapi keilmuan dan pemahaman ini tidak disyaratkan pemahaman yang 100% yang sangat nyata, kan gitu, enggak. Tidak disyaratkan pemahaman yang 100%. Sebagaimana para ulama. Jadi gimana contohnya? Dia tahu kalau ini syirik, udah cukup. Dia tahu kalau ini kufur, sudah cukup. Adapun rinciannya, kan bisa jadi nggak tahu orang rincian bagaimana perbuatan ini menjadi kufur atau keyakinan ini menjadi kufur. Jelas. Makanya Asy'ariyah tidak dikafirkan karena ada takwil. Mereka menolak misalnya apa? Allah istiwa. Karena kata mereka istiwa itu menguasai. Takwil. Ini akan datang nanti sebenarnya. Karena takwil itu di antara bentuk kejahilan. Kama yafhamuhu atau kama yafhamuha ahlul ilmi wal iman, kata Ibnul Qayyim, tidak disyaratkan pemahaman yang sangat rinci sebagaimana pemahaman ahlul ilmi wal iman. Kama la yushtaratu iqraruhu bil fahmi. Ini juga penting. Tidak juga disyaratkan dia mengikrarkan dirinya harus dia bilang dulu dia faham. Enggak harus dia bilang iya aku faham, karena enggak ada mungkin orang yang melakukan kekufuran kan mengaku aku faham, kan gitu. Jelas.
Kemudian bagaimana kita mengetahui? Kata beliau, bal yarji'u dzalika li taqdiril muballigh lahu hal fahimahu aw lam yafhamhu. Kembali kepada prediksi atau spekulasi dari seorang yang menyampaikan. Maksudnya dia yang menerka, dia yang mentakdir, dia yang mengira-ngira gitu. Dia yang meyakini. Misalnya ana menegakkan hujjah kepada si B karena dia melakukan perbuatan kufur misalnya. Kan gitu. Ana tegakkan misalnya, ya akhi, ini perbuatan kufur yang enggak boleh ana jelaskan. Nah, kapan ana mengetahui dia faham? Itu kembali kepada ana. Jelas? Karena misalnya ada bacakan ayat, dia enggak paham bahasa Arab. Apa gunanya? Kan gitu. Syirik dia enggak tahu, misalnya apa itu syirik. Nah, ketika Anda jelaskan, oh ini udah paham nih. Cuma kelihatan kalau dia ini membangkang. Kalau membangkang tidak ada uzur. Itu dikatakan i'rad, membangkang. Tapi kalau bodoh itu uzur, kalau bodoh yang benar-benar tidak tahu. Tapi kalau pemahamannya dangkal, pokoknya intinya kembali kepada siapa yang menyampaikan, yang menegakkan hujjah. Lianna katsiran min ahli al-kufri wan nifaq yunkiruna al-hujjata ba'da fahmihim laha wa ilmihim biha. Tuh. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebanyakan dari orang-orang kafir dan munafik itu mengingkari hujjah setelah memahami dan mengetahuinya. Kama akhbara Allah Ta'ala bidzalika an qaumi fir'auna fi qawlihi wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Wajahadu, kata para ulama, juhud itu al-inkaru ba'da al-inkaru ma'al ilm. Juhud itu mengingkari tapi mengetahui. Contohnya apa? Ana kasih si Kevin pinjam handphone. Vin, ini HP. Besok pulangkan. Iya. Hari esok ana minta sama si Kevin, Vin, sini HP. Dia mengingkari. Jahada dikatakan. Enggak ada HP sama aku. Enggak pernah antum kasih ana HP. Ini dikatakan juhud. Oh, kok bisa kayak gitu kan? Dia mengetahui. Kemarin orang udah dikasih, dia ingkar. Ini katakan juhud. Wadah. Nah, ini beliau sebutkan di kitab Tariqul Hijratain Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik, kita bacakan sedikit karena ini masalah yang sangat-sangat sensitif. Kan gitu? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi tafsir qaulihi ta'ala fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Berikanlah mereka, yakni orang musyrik, imbalan atau Allah mengatakan wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu, kan gitu. Apabila ada orang musyrik mendatangimu untuk meminta perlindungan, maka berikan perlindungan mereka hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar ucapan Allah dibacakan. Ini menunjukkan bahwa sampai mereka ditegakkan hujjah kepada mereka. Faqad ulima anna al-murada annahu yasma'uhu sam'an yatamakkanu ma'ahu min fahmi ma'nah. Kata Ibnu Taimiyah tentang ayat itu, sungguh telah diketahui yang dimaksud dengan yasma', mendengar, ini adalah pendengaran yang sifatnya mampu untuk memahami maknanya. Jelas? Pendengaran yang sifatnya yatamakkan, yakni mampu dia, kan gitu. Bukan hanya mendengar orang kita lah yang enggak paham bahasa Arab. Dibacakan Al-Qur'an, Al-Fatihah, coba disuruh menerjemahkan, paham enggak mereka? Enggak paham. Itu la yatamakkan, tidak dikatakan dia mampu. Nah, idzil maqsudu la yaqumu bi mujarrad sam'i lafdhin la yatamakkanu ma'ahu min fahmil ma'na. Karena bukan maksudnya hanya sebatas mendengar lafaz dibacakan, atau dia mendengar lafaz tapi dia enggak mampu untuk memahami maknanya. Falau kana ghairu arabiyyin la wajaba an yutarjima lahu ma taqumu bihi alaihi al-hujjah. Kalau sekiranya dia bukan orang Arab, maka wajib ketika Al-Qur'an dan hadis dibacakan wajib diterjemahkan sampai tegak hujjah baginya. Walau kana arabiyyan wa fil Qur'ani alfazun gharibatan laysat min lughatihi wajaba an nubayyana lahu ma'naha. Tuh.
Sekiranya dia orang Arab, tetapi di dalam Al-Quran ada sebagian lafaz-lafaz yang tidak pernah ia dengar dan tidak faham ia maknanya, kan itu karena bukan bahasa dia. Misalnya tidak semua orang Arab itu memahami bahasa Arab atau semua lafaz yang ada di dalam Al-Quran, maka wajib dijelaskan baginya maknanya. Walau sami'a al-lafza kama yasma'uhu katsirun minan nas wa lam yafqahil ma'na wa talaba minna an nufassirahu lahu wa nubayyina lahu ma'nahu fa 'alaina dzalik, kata beliau. Sekiranya orang yang melakukan perbuatan atau meyakini atau mengucapkan perbuatan kufur ini, kita tegakkan hujjah dengan lafaz Al-Quran dan hadis, kan gitu, dia dengar dan dia meminta kepada kita untuk menjelaskan apa maknanya, wajib bagi kita jelaskan. Wa in sa'alana an su'alin yuqdah fil Qur'ani ajabnahu anhu, sekiranya kita ditanya tentang sebuah pertanyaan yang mengandung celaan kepada Al-Quran, maka wajib kita jawab. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awrada alaihi ba'dul musyrikina aw ahlul kitabi aw al-muslimina su'alan yuridunahu 'ala al-Qur'an fa innahu kana yujibuhum anhu. Nah, sebagaimana Rasulullah apabila sebagian orang musyrik atau ahli kitab atau sebagian muslimin mendatangkan pertanyaan yang berkaitan dengan Al-Quran, maka Rasulullah pun menjawabnya, menjelaskannya. Intinya bahwa orang yang melakukan atau orang yang menyelisihi dalil ini yang mengandung kekufuran, kan itu kesyirikan, baik itu dalam perkara rububiyah, uluhiyah dan asma' sifat, wajib dia dikatakan apa? Mampu memahami. Nah, tidak disyaratkan pemahaman yang sempurna 100%, enggak. Nah, jadi bedakan antara jahil dan mu'rid atau i'rad. Bedakan antara bodoh dan berpaling. Kalau berpaling tidak diberikan uzur. Jelas. Kalau dia berpaling, dia membangkang, dia menolak, ini enggak ada uzur bagimu kawan. Bukan kawan kita. Kan gitu. Tapi kalau dia tidak faham, memang enggak tahu asalnya, kan gitu, ini masih mungkin diberikan uzur. Nah, dan banyak orang yang menerima, kan gitu, setelah dijelaskan perbuatannya yang mengandung kekufuran atau kesyirikan. Baik. Berkata Syekh Abdul Latif Ibn Abdul Rahman Al-Syekh, wa yanbaghi an yu'lam al-farqu baina qiyamil hujjah wa fahmil hujjah. Sudah wajib diketahui perbedaan selayaknya dan kewajiban untuk membedakan antara ditegakkan hujjah dan memahami hujjah. Fa inna man balaghathu da'watur rusul faqad qamat alaihi al-hujjah idza kana ala wajhin yumkin ma'ahu al-ilmu. Maka sungguh telah maka siapa yang sampai kepadanya dakwah para rasul, maka telah tegak baginya hujjah apabila dia mampu untuk mengilmuinya atau bisa dia ilmui. Kemudian ini min babi faedah, ditegakkannya hujjah itu bervariasi sesuai dengan waktu, tempat dan individu. Ini faedah muhimmah yang banyak tidak difahami manusia. Tegaknya hujjah itu sesuai dengan waktu, tempat dan ilmu. Artinya apabila tempat yang banyak ahli ilmu yang tegak dakwah tauhid dan sunnah dan orang-orangnya senantiasa di atas ilmu, maka apabila ada yang melakukan perbuatan kufur dan syirik tidak diberikan uzur. Nah, adapun apabila sekarang misalnya tempat yang dai salaf tidak ada, dakwah tauhid enggak ada misalnya, bisa jadi ini diberikan uzur. Jelas. Ini yang mengatakan siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kita bacakan. Inna qiyamal hujjah yakhtalifu bi ikhtilafil azminati wal amkinati wal ashkhas. Sesungguhnya tegaknya hujjah itu bervariasi dengan variasi apa? Waktu, tempat dan orang-orangnya, para penduduknya. Sesuai dengan waktu, tempat dan para penduduknya. Faqad taqumu hujjatullahi 'alal kuffari fi zamanin duna zaman. Karena bisa jadi tegak hujjah Allah bagi orang-orang kafir di sebagian waktu, tidak di sebagian waktu yang lain. Wa fi buq'atin wa nahiyatin duna ukhra, yang dimana pada sebuah tempat
kan gitu, sebuah wilayah yang bisa jadi tidak tegak hujjah di wilayah yang lain. Kama annaha taqumu ala syakhsin duna akhar imma li'adami aqlihi wa tamyizihi kas-saghir wal majnun. Sebagaimana juga individu-individu misalnya imma disebabkan akalnya yang kurang atau dia enggak mampu membedakan seperti orang yang anak kecil atau yang gila kas-saghir wal majnun, wa imma li'adami fahmihi kalladhi la yafhamu al-khitab wa lam yahdhur turjuman yutarjim lahu. Sebagaimana, lihat ini sangat-sangat teraplikasi dengan orang Indonesia kan. Nah, imma disebabkan dia tidak memahami apa yang disampaikan atau tidak ada yang menerjemahkan untuknya apabila dia orang ajam bukan orang Arab. Fahadha bimanzilatil asam, ini kedudukan seperti orang yang tuli, alladzi la yasma'u syai'an wa la yatamakkan minal fahm, yang tidak mendengar sesuatu dan tidak mampu untuk memahami. Jelas. Terus bagaimana dengan yang mengatakan bukankah sekarang sudah ada sosial media? Benar ja. Dengan adanya sosmed, apakah tegak hujjah? Jadi perkara ini sudah tertutup gitu karena buktinya ada sosmed, siapapun bisa mendapatkan hujjah. Bisa jadi, tapi tidak pasti. Apakah tegak? Artinya siapa saja yang memiliki internet tidak ada uzur. Ini sebagian ucapan para ulama. Naam. Sebagian para ucapan para ulama. Tapi itu dia kembali, ini masalah khilafiyah, tegaknya hujjah. Kalaupun ada ulama yang berfatwa demikian, itu pendapat, tidak kita ingkari. Tapi kalau ada yang mengatakan tidak, karena tidak bisa kita pastikan semua manusia itu memiliki handphone. Ada banyak orang-orang tua yang nggak pakai HP. Nah, atau dia nggak tahu dia buka Google, nggak main sosmed mungkin, ya kan? Jadi memang tidak bisa juga langsung secara mutlak digeneralisir. Nah, tidak bisa sama rata. Baik, kita bacakan sedikit lagi ucapan Ibnu Qayyim. Falaisat al-bi'at wahidah. Kata beliau, lingkungan itu tidak satu modelnya. Lingkungan itu tidak satu modelnya. Artinya ada lingkungan yang dipenuhi dengan ilmu dan tauhid, tegak hujjah, kata beliau. Walaisatil azminatu wahidatan. Waktu juga tidak sama. Mungkin kalau zaman dulu kurasa tahun 80 memang dakwah subhanallah ada. Allah alam, ana enggak tahu. Kan gitu kan? Walaisatil amakin wahidah. Tempat juga itu enggak sama konsepnya, enggak satu, udah tegak semua hujjah di situ. Fabi'atun yakunu at-tauhid wal i'tiqad fiha dhahirun jali likathratil ulama mimma yaj'alu ba'd al-umur wadihatan jaliyatan. Allahu akbar. Kata Ibnu Qayyim, sebagian lingkungan yang di mana dakwah tauhid, keyakinan manusia di dalamnya itu zahir, yakni benar, terang, disebabkan banyaknya para ulama yang menjadikan perkara itu perkara yang zahir dan sangat-sangat jelas. Nah, wabi'atun qad takunu syirkiyah, bisa jadi sebuah lingkungan banyak melakukan kesyirikan. Wa fiha ulama usu, dan di dalamnya terdapat para ulama-ulama yang buruk, yang sesat. Wa ulama dhalalah, fala nusawi bainal bi'atain, maka tidak boleh kita samakan antara lingkungan yang dipenuhi dengan ulama yang berdakwah tauhid, mayoritas masyarakat di atas tauhid, dengan lingkungan yang jahil, banyaknya dai sesat yang tidak mengetahui tauhid tapi masih menampakkan zahir Islam. Perlu diperhatikan. Fasyakhsun nasha'a fi bi'atin dhahara fiha at-tauhid laysa kamithli syakhsin nasha'a fi bi'ati syirki fiha ghalib. Kata Ibnu Qayyim, seorang individu yang tumbuh di lingkungan yang zahir, di lingkungan tersebut masalah tauhid, tidak sama dengan individu yang tumbuh di lingkungan yang dipenuhi dengan kesyirikan. Bal larubbama alladhi 'ullimahu wa ghurisa fi nafsihi huwa anna hadzal amr huwa tauhid. Kata beliau, bahkan bisa jadi yang diajarkan, yang ditanamkan ke dalam jiwa seorang individu pada perkara kesyirikan itu dianggap apa? Tauhid.
wa anna dhiddahu huwa syirk. Kebalikannya dianggap kesyirikan, tauhid dianggap syirik, syirik dianggap tauhid. Intinya kembali kepada lingkungan tersebarnya ulama. Siapa yang menentukan? Para ulama juga. Udah kita bilang, ini masalah khilafiyah. Kalaupun ada fatwa ulama yang mengatakan di zaman sekarang atau di sebuah negara seperti di Saudi misalnya, karena banyaknya para ulama tauhid, apalagi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sampai orang-orang tua hafal usul thalathah. Subhanallah, orang tua udah putih jenggotnya. Kadang bisa jadi dia nggak bisa baca, tapi usul thalathah di kepala, qaidul arba di kepala. Nah, tidak sama dengan orang yang baca Quran pun tak bisa. Wadah. Atau tidak hafal Al-Quran, tidak memahami juga maknanya. Tidak memahami maknanya, tidak bisa baca Quran. Tapi bukan berarti dengan itu kita bermudah-mudahan terhadap masalah kesyirikan. Nah, tapi menurunkan hukum ini kita katakan si fulan kafir, si fulan muslim. Ini la yatasara' al-insan, jangan tergesa-gesa. Ini menuduh menampar bantahan yang mengatakan dakwah salafiyah adalah dakwah takfir, kan gitu. Kita tidak menolak hukum takfir, ini hukum agama. Hukum riddah ini hukum agama. Siapa yang menolaknya? Enggak ada pengkafiran di dalam agama Islam, bisa jadi kufur. Tapi menurunkan hukum ini kepada person butuh apa? Butuh dirasah dan dirayah dan ta'anni, butuh. Nah, tidak langsung otomatis. Baik, insyaallah kita lanjutkan ada 2 lagi atau 1 lagi. Udah berapa jam? 1 jam lebih. Baik, insyaallah. Tapi hujan pula, gimana kita lanjutkan? Abu Darda. Kita lanjutkan 1 lagi. Lanjut. Baik. Asy-syartul rabi', syarat yang keempat. Alla yakuna hadha syakhsu muta'awwilan ta'awulan yu'dharu fihi sahibuhu. Syarat yang keempat, individu yang jatuh pada kekufuran tidak mentakwil dengan takwil yang diberikan uzur pelakunya. Artinya takwil itu diantara bentuk kebodohan dan ketidakfahaman. Takwil itu menafsirkan sesuatu yang atau dalil dengan pemahaman yang salah. Jelas. Takwil itu sudah kita sebutkan di kitab Al-Bayan Al-Awhad. Takwil itu apa? Menafsirkan ayat atau hadis dengan tafsiran yang keliru. Makanya Asy'ariyah pun tidak dikafirkan para ulama disebabkan takwil yang mereka gunakan. Mereka katakan tangan itu kekuatan. Kan gitu. Takwil yang masih diberikan uzur. Walaupun sebenarnya apabila ditegakkan hujjah mereka juga kafir karena menolak ayat. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa amma jahdu dhalika jahlan aw ta'wilan yu'dharu fihi sahibuhu fala yakfuru, bisa fala yakfur, bisa juga fala yukaffar. Fala yukaffaru sahibuhu bihi. Adapun orang yang mengingkari di antara sifat-sifat Allah atau kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam dari ibadah disebabkan kebodohan, lihat ini nas dari Ibnu Qayyim, wa amma jahdu dzalik, setelah beliau menyebutkan kewajiban dalam agama Islam dan sifat-sifat Allah atau kabar-kabar yang Allah kabarkan disebabkan kejahilan, au ta'wilan atau ta'wil yu'dharu fihi sahibuhu fala yukaffaru sahibuhu bihi atau fala yakfur sahibuhu bihi. Maka takwil yang diberikan uzur di situ maka tidak boleh pelakunya langsung dikafirkan. Nah, ini beliau sebutkan di kitab Madarik Salikin. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah,
innal muta'awwila alladhi qasada mutaba'at ar-rasul alaihi salatu wassalam la yukaffar. Sesungguhnya orang yang mentakwil disebabkan keinginan untuk mengikuti Rasul tidak langsung dikafirkan. Apa tadi takwil? Menafsirkan dalil dengan tafsiran yang salah. Itulah makna takwil. Bal wala yufassaqu idza ijtahada fa akhta. Bahkan tidak boleh difasikkan, dikatakan fasik apabila dia berijtihad kemudian keliru. Tabaan ini di dalam perkara apa? Umum sebenarnya, tapi masalah fiqhiyah kan gitu. Nah, kemudian perlu dibedakan antara manhaj dan zallat. Ada manhaj, yakni memang metode. Contoh anak kasih contoh. Orang-orang Asy'ariyah, pondasi mereka dalam mentakwil apa? Abu Darda. Pondasi mereka sudah kita sebutkan di kitab Al-Bayanul Awhad. Kenapa mereka mentakwil ayat? Mereka dapatkan misalnya ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang luas. Mereka takwil. Apa kata mereka? Tangan, kekuatan, kenikmatan. Nah, apa pondasi mereka dalam mentakwil? Konsep ilmu kalam. Ilmu kalam ini bid'ah karena membangun di atas akal pemahaman Aristoteles, kan gitu. Tapi kalau ada ulama yang tergelincir pada sebuah dalil dalam menetapkan sifat, apakah kita katakan mubtadi'? Contohnya ada ulama ketika Rasulullah mengatakan, disebutkan dalam hadis Bukhari, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas bentuknya. Katanya bentuk di sini bukan bentuk Allah, tapi bentuk Adam. Apakah yang ini kan takwil nih. Ini katakan takwil. Nah, apakah yang mentakwil dari ulama Ahlus Sunnah ada? Nah, apakah kita katakan dia mubtadi'? Tidak dikatakan mubtadi'. Kenapa? Karena dia tidak berjalan di atas pondasi Asy'ariyah yang dibangun di atas ilmu kalam. Ini penting kita pahami. Makanya tidak semua Ahlus Sunnah yang jatuh pada ketergelinciran. Misalnya ana waliyadzubillah tergelincir pada sebuah perkara dalam perkara akidah. Apakah langsung ditabdi'? Bisa jadi karena kecerobohan, kelupaan, kejahilan. Tapi lihat pondasi ana berjalan, apakah di atas pondasi ahlul bidah, di atas ilmu kalam? Kan enggak. Perlu difahami pondasi dia ketika mentakwil itu apa? Apakah disebabkan karena ilmu kalam? Kan Asy'ariyah bilang kenapa nanti jisim? Nah, karena ada ulama ahli sunnah yang tergelincir. Kalau kita cari, kita dapati banyak, tapi enggak perlu kita sebutkan, kan gitu. Nah, taib. Kita kata Ibn Taimiyah rahimahullah, wa hadha masyhurun 'inda an-nasi fil masail al-amaliyah. Ini masyhur di sisi manusia pada permasalahan amaliyah yang sifatnya ijtihadiyah, fiqhiyah gitu. Maksudnya jangan langsung dikafirkan karena bisa jadi apa? Tergelincir dan dia berijtihad. Wa amma masail al-aqaid fa katsirun minan nas kaffara al-mukhti'ina fiha. Adapun dalam permasalahan usul dan pondasi akidah, maka siapa yang salah di situ, kebanyakan manusia mengkafirkan orang-orang yang salah di dalamnya. Wa hadzal qaul la yu'raf an ahadin minas sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan. Dan ucapan ini tidak pernah diketahui dari salah seorang para sahabat Rasulullah dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan. Wala an ahadin min a'immatil muslimin. Tidak juga dari kalangan a'immah kaum muslimin. Wa innama huwa fil asl min aqwal ahli bidah. Jadi kata beliau, kalaupun ada ulama yang berijtihad dan salah dalam sebuah perkara akidah, tidak juga langsung dikafirkan, bahkan tidak juga langsung difasikkan. Cukup kita katakan ini keliru dan dikatakan ketergelinciran. Nah, makanya penting dilihat pondasi dia dalam berjalan itu apa. Kita bacakan sedikit lagi ucapan Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, inna takfira lahu syurutun wa mawani'
qad tantafi fi haqqil muayyan. Sesungguhnya pengkafiran itu, yakni menegakkan hukum kufur kepada sebuah person, memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang yang dengannya bisa dihilangkan pada sebuah person. Artinya seorang person itu bisa jadi enggak dikafirkan. Kenapa? Karena adanya penghalang dan tidak terpenuhinya syarat. Ada 4 syarat. Apa saja? Kevin 2, Abu Darda 2. Kevin. Nah, ahsan. Yang pertama akal. Ini syaratnya. Berarti penghalangnya tidak berakal. Nah, majnun, gila. Nah, yang kedua ikhtiar. Nah, kehendak. Maka penghalangnya apa? Ikrah, paksaan. Jelas, ikrah, paksaan. Nah, Abu Darda yang ketiga. Ahsan, tegaknya hujjah dengan apa? Nah, maksudnya bagaimana kita mengetahui hujjah itu telah tegak? Aywa, dengan apa? Dengan pemahaman, al-fahm wal ilm. Ya kan? Dengan fahmu wal ilm, dengan pemahaman dan ilmu. Individu yang jatuh pada kekufuran ini harus faham dan berilmu, dan tidak disyaratkan pemahaman dan ilmu yang sempurna. Itu dikembalikan kepada yang menegakkan hujjah. Ahsan. Yang keempat, nah, ahsan. Tidak dengan takwil yang diberikan uzur. Nah, adapun takwil orang-orang Syiah, orang-orang Qaramitah, maka takwil yang batil. Seperti mengatakan misalnya Al-Baqarah kata mereka Aisyah, subhanallah. Maka ini takwil enggak ada hubungannya dengan bahasa Arab, tidak ada hubungannya dengan apapun. Nah, ini takwil yang tidak diberikan uzur. Taib. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita baca sedikit lagi terakhir ucapan beliau indah. Sesungguhnya pengkafiran kepada person itu memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Nah, wa inna takfiral mutlaq la yastalzim takfiral muayyan. Ini sangat-sangat, ini kaidah harus kita garis bawahi dengan spidol. Kalau spidol hilang semua. Sesungguhnya pengkafiran secara mutlak, secara umum, tidak memberikan konsekuensi harus mengkafirkan secara individu. Artinya ketika anak katakan siapa saja yang melakukan perbuatan kufur maka dia kafir, apakah ketika kita dapatkan ada orang melakukan perbuatan kufur otomatis kita hukumi orang ini menjadi kafir? Tidak demikian. La yastalzim, tidak berkeharusan. Kenapa, Kevin? Kenapa, Abu Darda? Kenapa tidak harus orang ini kita kafirkan? Ahsant. Karena bisa jadi belum terpenuhi syarat atau bisa jadi ada penghalang. Nah, illa idza wujidatis syurut wa intafatil mawani. Kecuali kata Ibnu Taimiyah terpenuhi syarat, terangkat penghalang. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات أي من قال أو فعل كذا فقد كفر لم يكفر أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. الله أكبر. Kata Ibnu Taimiyah. Maka yang menjelaskan konsep ini adalah Imam Ahmad rahimahullah dan mayoritas para a'immah yang menyebutkan konsep ini. Takfir umum. Kan itu. Seperti mengatakan siapa yang mengatakan ini kafir, siapa yang berbuat ini kafir. Mereka semua, kebanyakan mereka tidak mengkafirkan manusia-manusia yang mengucapkan ucapan kufur. Tidak langsung mereka kafirkan. Walaupun mereka mengatakan apa? Siapa yang mengatakan ini kafir, siapa yang melakukan ini kafir. Kemudian mereka dapatkan sebagian person melakukan apa yang mereka katakan kafir, tidak langsung mereka kafirkan. Ini para a'immah. Disebabkan apa? Disebabkan masalah tadi bisa jadi belum terpenuhinya syarat dan belum terangkatnya penghalang. Ini penting kita fahami kan itu. Fa innal imam Ahmad mathalan qad bashara al-jahmiyah alladhina da'awhu ila khalqil Qur'an. Sesungguhnya al-Imam Ahmad
dia basyaru. Ungkapan beliau basyar itu basyara yakni bersentuhan. Hidup bersama orang-orang yang dia lihat memiliki pemahaman Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kemarin kita sebutkan apa kaidah dalam kaidah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk? Apa hukumnya? Abu Darda, man qala anna Al-Qur'an makhluk faqad kafar. Naam, kafir. Para a'immah itu ijma' bahwa siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, apa hukumnya? Kafir. Kan gitu. Wa nafyus sifat, dan menolak sifat Allah juga kafir. Wa imtahanuhu wasair ulama waqtih, dan mereka menyiksa para ulama ahli sunnah, yakni para ahli bidah. Wa fatanu al-mu'minina wal mu'minat alladhina lam yuwafiquhum ala at-tajahhumi bid-darbi wal habsi wal qatli wal azli 'anil wilayat. Allahu akbar. Dan ahlul bid'ah itu yakni memberikan azab, memberikan siksaan kepada orang beriman, laki-laki dan wanita yang tidak menyetujui kebid'ahan mereka seperti bid'ah tajahum. Dengan apa mereka siksa? Dengan pukulan, dengan memenjarakan, dengan membunuhi, dan dengan mengasingkan. Subhanallah. Wa qat'i al-arzaq wa raddi asy-syahadah, tuh, dengan memotong rezeki, artinya tidak digaji, tidak dikasih duit, tidak dikasih apapun, karena mereka bisa jadi pemerintah ini ahlul bidah. Pemerintah ini apa? Mungkin di atas pemahaman bid'ah, kan gitu. Sebagaimana Imam Ahmad di Khilaf al-Ma'mun itu Mu'tazilah, Jahmi. Nah, atau menolak persaksian orang-orang yang tidak setuju dengan kebid'ahan mereka. Wa tarku takhlisihim min ardi ahli al-adu, tuh. Dan membiarkan kalau mereka di negeri musuh, udah biarin aja dibunuh musuh. Sementara seharusnya pemimpin kaum muslimin, apabila ada kaum muslimin di negeri musuh, wajib mereka selamatkan, kan gitu. Ini biarin aja. Subhanallah. Bihaitsu kana katsir min ulil amri. Lihat, karena kebanyakan pada saat itu para pemerintah idzak minal jahmiyah minal wulati wal qudati wa ghairihim yukaffiruna kulla man lam yakun jahmiyan muwafiqan lahum ala nafyus sifat. Kata Ibnu Taimiyah, karena di zaman Imam Ahmad kebanyakan para pemerintah itu memiliki pemahaman Jahmiyah, dan para menteri juga itu memiliki pemahaman Jahmiyah, yang dimana mereka mengkafirkan manusia-manusia dari kalangan ahlu sunnah yang tidak sepakat dengan pemahaman Jahmiyah mereka dan menolak sifat. Allahu Akbar. Coba bayangkan kita di masa Imam Ahmad, pemerintah itu memiliki pemahaman Jahmiyah. Kalau tahu kita mengatakan Al-Quran bukan makhluk, biasanya kita dipukul. Dan tidak ada seorang pun yang diketahui pada zaman itu untuk memberontak kepada penguasa. Hatta Imam Ahmad tidak ada satupun mendoakan keburukan, tidak memberontak. Wah, makanya inilah ahlu sunnah. Kalau mau kita lihat, kita baca contoh yang terjadi pada para ulama, kan itu kan. Nah, bagaimana mereka? Bersamaan dengan itu mereka tidak memberontak, tidak khuruj, tidak demonstrasi. Padahal kalau dipikir-pikir, kezaliman yang sekarang yang dilakukan misalnya penguasa dibandingkan di zaman Imam Ahmad, mana yang lebih parah? Bid'ah atau maksiat? Mana yang lebih parah, Abu Darda? Bid'ah atau maksiat? Korupsi atau bid'ah dalam akidah, menolak sifat? Lebih parah menolak sifat. Hukumnya bisa jadi kafir. Kalau misalnya korupsi, selama dia tidak menghalalkan tentunya, kan gitu. Mau kayak mana pun dia korupsi enggak akan jadi kafir. Berbeda dengan menolak sifat ini. Lihat. Kalaulah bukan karena takwil, dikafirkan. Sementara maksiat enggak ada istilah takwil. Orang yang bukan kekufuran kok. Bukan kufur akbar, kufur asghar. Nah. Kata beliau, mithlu al-qaul bi khalqil Qur'an, seperti pemahaman mengatakan Al-Qur'an makhluk, wa yahkumuna fihi bi hukmihim fil kuffar. Allahu akbar. Sampai pemerintah yang memiliki pemahaman Jahmiyah di zaman Imam Ahmad itu memberikan hukum kepada orang-orang yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk sebagaimana hukum kafir. Kemudian beliau memotong ucapannya, maksudnya panjang. Thumma innal Imam Ahmad da'a lil khalifah wa ghairihi mimman darabahu wa habasahu wastaghfara lahum. Allahu akbar. Kemudian Al-Imam Ahmad dipanggil menuju pemimpin, kan gitu, dan selainnya. Kemudian pemimpin ini pemerintah itu memukul Imam Ahmad.
memenjarakan Imam Ahmad. Wastaghfara lahum, dan Imam Ahmad mendoakan ampunan bagi mereka. Allahu akbar. Wa halalahum mimma fa'aluhu bihi min adh-dhulmi wad-du'a'i ila al-qaul alladhi huwa kufrun. Dan Imam Ahmad pun menghalalkan, memaafkan perbuatan mereka dari kezaliman yang dimana mereka para pemerintah mengajak kepada ucapan kufur dan menyiksa para a'immah ahli sunnah, dan para a'immah ahli sunnah mendoakan ampunan. Allah, ini baru hakikat para salafus saleh. Kita belum diapa-apai, baru dinaikkan harga BBM udah mengamuk. Nah, subhanallah. Walau kanu murtaddina anil Islam lam yajuz al-istighfaru lahum. Sekiranya para imam di zaman Imam Ahmad dari para pemerintah Jahmiyah kan gitu, sekiranya mereka kafir maka tidak boleh mendoakan istighfar bagi orang kafir. Tapi Imam Ahmad mendoakan ampunan. Rahimallahu al-Imam Ahmad wa rahimallahu ulama ahli sunnah. Fa innal istighfara lil kuffari la yajuzu bil kitabi was sunnati wal ijma'. Karena mendoakan ampunan bagi orang kafir tidak boleh nas Al-Quran, sunnah dan ijma'. Wa hadhihi al-aqwal wal a'mal minhu wa min ghairihi min al-a'immah sarihatun fi annahum lam yukaffiru al-mu'ayyanin min al-jahmiyyati alladhina kanu yaquluna inna al-Qur'ana makhluq wa anna Allah la yura fil akhirah. Maka sikap para a'immah ahli sunnah, pengamalan akidah mereka bisa kita lihat ketika Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan selainnya juga dari kalangan imam ahli sunnah tidak mengkafirkan tidak langsung mengkafirkan person yang di atas pemahaman Jahmiyah yang menolak apa? Menolak bahwa Allah dilihat di hari akhirat dan mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak langsung mereka kafirkan person-personnya. Walaupun mereka mengatakan apa? Man qala anna Al-Quran makhluk kafir. Tapi apakah mereka kafirkan person-person yang mengatakan demikian? Tidak. Dan juga faedah kita dapatkan bersamaan dengan kezaliman, kebid'ahan yang ada pada pemerintah pada saat itu, Al-Imam Ahmad tetap mendoakan ampunan, istighfar, memaafkan. Subhanallah, Imam Ahmad dicambuk, lepas kulitnya, dagingnya, dia doakan ampunan. Allah, na'am, rahimallahu al-Imam Ahmad wa a'immatul muslimin. Nah, inilah bentuk pengamalan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bukan hanya sebatas pengakuan yang sebagaimana kita lihat sebagian manusia mengaku salafi, mengaku mengikuti salaf, tapi antara akidah dan konsep, usul, pondasi serta pengamalan itu sangat jauh dari pemahaman salafus saleh. Nah, ini beliau sebutkan di Majmu' al-Fatawa jilid ke-12 halaman 487. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah bolak-balik di penjara gara-gara apa? Digoreng fatwanya sama Asy'ariyah di Suriah, di Syam, di Damaskus. Nah, dan Ibn Taimiyah pun begitu, tidak mendoakan keburukan, tidak memerintahkan murid-muridnya untuk ayo berontak aja itu para pemerintah itu, mereka memenjarakan aku karena aku berfatwa dengan fatwa ahli sunnah kan gitu. Enggak, bersabar. Makanya kata para ulama, sabarnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah jadikan keberkahan dalam hidupnya dengan menjadikan kitab-kitab beliau sampai sekarang dipelajari. Dia di penjara menulis kitab. Memang ujian dari Allah Jalla wa'ala. Kan gitu kan? Artinya apa? Beliau bisa saja memerintahkan murid-muridnya untuk memberontak kepada penguasa saat itu, tapi enggak beliau lakukan. Beliau bersabar, mendoakan kebaikan. Dan beliau menulis kitab. Allah jadikan maksudnya Allah balas kebaikan Ibnu Taimiyah dengan menjadikan kutub-kutub beliau diterima umat sampai saat ini, sampai kita pun mendoakan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Subhanallah. Nah, yang dimana mungkin beliau nggak tahu kan gitu, bahwa sekarang kutub-kutub beliau dipelajari. Ya, ini dibuat disertasi S1, S2, S3 tentang kutub-kutub Ibnu Taimiyah. Orang-orang membacanya, mengucap contohnya akidah wasitiyah. Kan gitu. Tidak ada salafi yang tidak kenal akidah wasitiyah. Ini diantara apa? Sebab-sebab pahala yang mengalir kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.